Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap semua baik-baik saja ya. Kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Kita akan belajar tentang indahnya keberagaman di negeriku. Tema 7, subtema 1. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Asal mula kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sotasoma, karangan Putan Tular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14. Dalam buku Sotasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan kepada keanekaragaman dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Perbedaan apa sajakah yang ada di Indonesia? Yang pertama, perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan suku bangsa. Ketiga, perbedaan kebudayaan. Keempat, perbedaan bahasa daerah. Kelima, perbedaan rumah adat. Keenam, perbedaan tarian tradisional atau tarian daerah. 7, perbedaan pakaian adat, dan masih banyak lagi. Sekarang Ibu tanya, bagaimanakah sikap kalian terhadap perbedaan yang ada di Indonesia? Hidup rukun dengan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut serta bersatu dalam perbedaan. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia terjadi perbedaan suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu yang ada di Indonesia? Suku bangsa itu tergantung asal daerahnya anak-anak. Misalnya nih, di daerah Sumatera ada suku Batak, di daerah Jawa ada suku Jawa, dan masih banyak lagi. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan hanya slogan, tetapi semboyan pemersatu bangsa. Karena penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Sekarang Ibu tanya ya, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Mari kita cari tahu artinya bersama-sama. Kata sulit yang pertama adalah sensus. Sensus adalah perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Kata sulit yang kedua, statistik. Statistik adalah data yang berupa angka yang dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Kata sulit yang ketiga, slogan. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat.
Kata sulit yang keempat, etnis. Etnis adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Dan yang terakhir, kata sulit kelima adalah adat. Adat adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu atau secara turun-temurun. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia tadi? Carilah pokok pikiran dalam paragraf pertama. Sebelum kita mencari pokok pikiran, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah dalam mencari pokok pikiran dalam paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi kita baca dulu tuh semua kalimat yang ada di paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kita tandai dulu itu kalimatnya apa saja. Selanjutnya yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, pada bacaan suku bangsa di Indonesia, Ibu langsung saja ya mengambil paragraf yang pertama, karena kita akan mencari pokok pikiran pada paragraf pertama. Bacaannya, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan hanya slogan tetapi semboyan pemersatu bangsa, karena penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Kita lihat dulu kalimat pertamanya apa. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Itu kalimat pertamanya. Kalimat terakhirnya, karena penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Kenapa Ibu menyuruh kalian untuk melihat terlebih dahulu kalimat pertama dan kalimat terakhir? Karena biasanya pokok pikiran itu terdapat pada kalimat pertama atau kalimat terakhir, atau dua-duanya, kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, di sini pokok pikiran paragraf pertama adalah penduduk Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Jadi, pokok pikiran paragraf pertama terdapat pada kalimat terakhir. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan mempunyai kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar berikut. Yang pertama, ada delman. Yang kedua, ada pedati kerbau. Yang ketiga, ada pedati sapi. Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan, salah satunya adalah ketiga alat transportasi tradisional tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban, berupa bendi dan pedati atau keretanya. Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik bendi? Bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda, sehingga bendinya akan bergerak.
Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut ini. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu, tarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu. Lalu, letakkan lagi ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai. Lalu, lipat atau remaslah kertas tersebut. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut ini. Kegiatan yang pertama, aktivitas yang dilakukan, mendorong meja dan menarik meja. Hasilnya apa anak-anak? Hasilnya meja bergeser. Kegiatan yang kedua, mengangkat tas dan menurunkan tas. Hasilnya apa anak-anak? Hasilnya tas bergerak. Dan yang ketiga, aktivitas yang dilakukan meremas kertas. Hasilnya kertas berubah bentuk menjadi gimana? Menjadi kucel. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Lalu, aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Di sini kita dapat menyimpulkan, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Setelah kamu mengetahui pengertian gaya, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Lalu jawablah pertanyaan di setiap gambarnya. Gambar yang pertama, mobil bergerak. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Gambar yang kedua, lampu menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Dan yang ketiga, paku atau jarum menempel pada batang magnet. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Paku atau jarum dapat menempel pada magnet atau batang magnet karena adanya tarikan gaya magnet. Jadi, magnet itu mempunyai gaya anak-anak, namanya gaya magnet. Yang keempat, buah jatuh dari pohon. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon karena adanya tarikan dari bumi atau disebut dengan gaya gravitasi. Bumi juga mempunyai gaya anak-anak, gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gravitasi. Dan gambar yang terakhir adalah kursi dipindahkan. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda sehingga terjadi sedikit gesekan antara kaki kursi dengan lantai. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya tarik bumi atau gravitasi, dan gaya geser. Nah, perhatikan contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Yang pertama, kegiatan tarik tambang. Dan yang kedua, membuat kerajinan gerabah. Gambar yang ketiga, ibu menggendong anaknya. Dan yang keempat, sapi menarik pedatinya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Pengaruh gaya otot terhadap suatu benda. Yang pertama, benda berpindah tempat. Yang kedua, benda akan berubah bentuk. Yang ketiga, benda diam akan bergerak. Dan yang keempat, benda akan mempunyai arah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Demikian pembelajaran dari Ibu. Mari kita lanjutkan ke tahap evaluasi.